Halo guys, Dikis here and welcome back again to my channel. Yo, what's up? Apa kaps? So, perang di dunia gadget makin panas nih cuy, ya kan? Perangnya emang apaan sih, Dik? Ya bukan perang yang kayak lo bayangin ada di film kolosal ya guys. Nggak pukul-pukulan gitu, nggak pakai pedang, pakai shield, nggak coy. Nah, perang di dunia gadget itu tentunya perang inovasi sama strategi pemasaran. Nggak di dunia handphone aja, di dunia PC ataupun laptop pun juga sama guys. Nah, kalau udah ngomongin soal perang di dunia gadget, point of sales-nya berarti cuma dua nih. Yang pertama ada spesifikasi, yang kedua harga tentunya ya kan. Biasanya ya kalau di handphone tuh udah perang-perangan antara brand Xiaomi, Oppo, Vivo ya lo udah tahu sendiri dah. Biasanya perang di harga-harga entry level ya kan. Nah, kalau udah spesifikasi, komponen utama yang dicari udah pasti chipset atau prosesor ya kan. Di dunia handphone saat ini lagi panas banget nungguin chipset terbaru dari Snapdragon 8 Gen 1 cuy. Yang beritanya menyebutkan bahwa chipset ini mampu menembus Antutu benchmark sampai skor 1 jutaan cuy. Dan brand yang memakai chipset tersebut adalah Xiaomi. Well, Xiaomi harus jadi yang pertama ya buat nyobain Snapdragon ya kan. Walaupun bukan yang pertama sih, tapi buat saat ini nih. Karena yang pertamanya itu Motorola, tapi Motorola nggak masuk produknya yang memakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 ke Indo guys. Nah, yang nanti bakal masuk pertama kali adalah Xiaomi 12. Skor Antutu yang cukup jauh dari ranking tertinggi Antutu benchmark saat ini yaitu Red Magic 6 dengan skor 860.000. Nah, katanya nih nanti Xiaomi 12 bisa sampai 1 juta skor Antutu benchmarknya. Well, kita tungguin aja ya. Padahal Xiaomi dan Snapdragon udah mulai ngebuka medan perang nih. Gimana jawabannya dari Exynos dan Helios GT? Bukan salah satu ya, artinya mereka adalah kompetitor chipset untuk Snapdragon. Exynos itu kalau nggak salah chipset dari Samsung, sedangkan Helios GT itu termasuk chipset yang satu pabrikan dengan AMD. Setahu gue ya, seingat gue itu. Nah, gimana cara strategi mereka buat ngelawan Snapdragon di tahun 2022 ini? Jadi penasaran kan? So, kita tungguin aja nanti jawaban dari kompetitor mereka di tahun 2002 ini ya guys. Dan itu perang di dunia handphone. Nah, gimana perang di dunia PC ataupun laptop? Sama, perang chipset ataupun prosesor antara dua kompetitor abadi yang selama ini menguasai pasar prosesor di dunia, yaitu Intel dan AMD juga lagi memanas cuy. Seperti yang kalian tahu, di akhir tahun 2021 kemarin Intel udah ngeluarin prosesor terbaru mereka, yaitu prosesor Gen 12 atau Alder Lake. Dan respon dari orang-orang yang mereview produk ini cukup puas karena prosesor Alder Lake ini memiliki 10 core dan 16 thread untuk seri terendahnya, yaitu i5 12600K. Namun yang membuat puas bukan cuma jumlah core dan threadnya aja nih guys, tapi prosesor Alder Lake ini bisa lebih efisiensi dalam mengolah power dan performance-nya. Ini dikarenakan teknologi terbaru mereka dari prosesor Intel Alder Lake ini mengkombinasikan antara core untuk performance dan efisiensi. So, untuk lebih jelasnya, lu bisa ngeliat lah review dari teman-teman YouTuber lain yang udah nge-review prosesor Intel Alder Lake ini ya. Dan jawaban dari sang kompetitor pada tahun 2022 ini, awal tahun 2022 ini adalah setelah medan perang dibuka nih sama Intel di akhir tahun kemarin, sang kompetitor SIM merah ataupun AMD menjawab. So, beberapa hari yang lalu AMD baru aja memperkenalkan varian prosesor desktop terbaru mereka jadi. Sang CEO Lee Sa-su mengklaim prosesor ini sebagai the fastest gaming CPU in the world. Dan ini adalah prosesor untuk desktop mereka yang pertama menggunakan 3D V-Cache teknologi. Yap, ini adalah prosesor AMD Ryzen 7 5800X 3D. Wow, yang sebelumnya ada AMD Ryzen 7 5800X saja, nah sekarang ada tambahannya, ada 3D-nya karena ada teknologi 3D V-Cache teknologi ya. Give applause sih karena akhirnya mereka menjawab langsung tantangan dari sang kompetitor nih coy. Prosesor ini memiliki 8 cores dan 16 thread dengan kecepatan 3,4 GHz sampai 4,5 GHz overclock dan memiliki 64 MB 3D V-Cache dan 32 MB 2D V-Cache.
Well, tentunya hal ini dilakukan untuk menyaisang kompetitor. Tapi apakah cukup dengan 8 core dan 16 thread? Tapi kompetitor juga bisa running maksimum di Windows 11 sih. Karena kemarin kalau gue lihat reviewnya di review sama teman-teman reviewer lain ya, YouTuber lain, itu dia bisa running maksimum untuk Intel Alder Lake di Windows 11. Tapi kalau di Windows 10 katanya performanya jadi nurun. Dia jadi bisa running di x86 bit kalau nggak salah Windowsnya ya. Jadi ada persyaratan lebih untuk maksimum performance-nya. Ya gue bukannya nge-side buat ke AMD, walaupun gue memang salah satu pencinta AMD, tapi gue lebih seneng ke arah kompetisinya sih. Jadi apa ya, mereka bersaing untuk mengembangkan inovasi lebih, jadi persaingan sehat. Gue demen banget ngeliatnya gitu loh. AMD Ryzen 7 5800X 3D ini bahkan membuktikan performa gamingnya itu 15% lebih cepat pada settingan 1080p high-core dibanding AMD Ryzen 9 5900X loh. So, jadi walaupun ini seri di bawahnya ya, AMD Ryzen 7 bahkan untuk performance di 1080p itu bisa lebih tinggi dibandingin AMD Ryzen 9 loh. Lo bayangin, berarti kan teknologi si 3D V-Cache-nya ini benar-benar ngebantu si AMD buat ngeluarin the best performance dari si prosesor AMD Ryzen 7-nya ya kan. AMD juga mengklaim performa gaming prosesinya ini bahkan 5% lebih baik ketimbang seri 12900K-nya si biru guys. Jadi 3D V-Cache ini benar-benar ngebantu kinerja prosesor AMD banget lah. Tapi ya sedikit catatan untuk AMD, mungkin sebelum mengintegrasikannya ke dalam jajaran produk di masa mendatang, sebaiknya AMD perlu membuktikan bahwa teknologi V-Cache-nya ini benar-benar dapat dipercaya oleh konsumen dengan bukti-bukti secara nyata ya. Mungkin dikasih beberapa reviewer buat ngetes AMD Ryzen 7 5800X 3D-nya ini ya kan. Mereka bisa ngetes terusnya ngasih komen ataupun ngasih ngeliat ke penonton-penonton mereka secara nyata gitu loh. AMD mengatakan bahwa produk AMD Ryzen 7 5800X 3D ini akan tersedia di musim semi tahun 2022 ini guys. Jadi ya awal-awal tahun inilah ya. Dan jika itu tidak cukup menarik buat lu semua, don't worry, be happy guys. Karena sang CEO Lisa Zhu juga menyebutkan bahwa AMD juga akan mengungkapkan bahwa prosesor Zen 4 Ryzen 7000 generasi berikutnya akan tiba di paruh kedua tahun 2022. Di-build on 5 nanometer proses, chipset Zen 4 juga akan ditenagai oleh soket AMD baru. Jadi bukannya soket AMD lama yang pakai AM4, tapi sekarang udah pakai soket baru AM5. Jadi bukan AM4 lagi ya. Di atas panggung CES kemarin pun CEO AMD Lisa Zhu bilang bahwa soket AM5 ini akan menjadi soket LGA, menempatkan pin halus pada motherboard dan bukan pada CPU-nya. Chipset Ryzen 7000 juga akan mendukung DDR5 dan PCIe 5 seperti yang sudah sering dikali diharapkan. Selama demonstrasi singkat, Lisa Zhu pun menunjukkan dengan menggunakan game Halo Infinite berjalan lancar pada chipset Zen 4 ini. Dan dia mencatat bahwa setiap inti bisa berjalan pada 5 GHz. Jadi ini chipset sih kencang banget kalau gue bilang ya. Bahkan buat untuk game AAA aja bisa kayak begitu. Berarti kita masih harus nunggu sabar sampai ini chip benar-benar datang dan sampai ke Indo. Sehingga bisa dites secara langsung dan kita lihat review selanjutnya nanti. Well, sekian update info dari peperangan chipset di tahun 2002 ini dari gua. Dan ini tentunya akan makin panas lagi. So ya gue sendiri nggak sabar sih buat lihat perkembangannya nanti bakalan seperti apa gitu loh. Karena kemarin Intel ngebuka medan perang ya kan di akhir tahun 2021, dijawab sama si kompetitor AMD di awal tahun 2022, lalu Snapdragon juga ngebuka perang di akhir tahun 2021 kemarin dengan mengumumkan bahwa akan meluncurkan produk mereka yang terbaru yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Nah, kita tinggal tunggu jawaban dari Exynos sama Helios GT. Oke. Well, sekian aja update info dari peperangan chipset di tahun 2002 ini dari gua. Tentunya akan makin panas lagi. Gue cuma berharap semoga apa yang mereka omongin itu bisa jadi lebih kenyataan aja sih. Karena kemajuan teknologi itu lebih enak kalau bisa dimanfaatkan oleh setiap orang, benar gak sih? Ya kan? Jadi bukan untuk hanya kalangan tertentu aja gitu. Respect bro.
Alright guys, semoga ini bisa bermanfaat buat lo semua. Klik like kalau lo suka sama videonya, and jangan lupa untuk subscribe dan komen juga, oke? Gratis kok, nggak bayar untuk subs saja ya, ya. Subs dong makanya. Oh ya, jangan lupa juga untuk share-share video ini. Siapa tahu ada kenalan atau kerabat kalian yang lagi nyari-nyari laptop bekas yang murah berkualitas begitu. Lah, lo udah tau lah bisa nyari di mana, di IT Komputer ya kan. Gue ada di Facebook, Tokopedia, OLX, Kaskus, Shopee, dan yang lainnya, oke? Lo cari aja di IT Komputer, gak susah, DIT Komputer, pakai C ya, bukan pakai K. Oke, segitu aja video kali ini guys. Gue Diki, I'm out man. Peace.